Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah taala atas segala karunia, limpahan nikmat-nikmat yang tidak terhitung nilainya yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah Allah, di antaranya sholat maghrib berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan kita mengkaji agama Islam, dan insya Allah kita akan melanjutkan apa yang menjadi kajian kita, menjadi tema kita, yaitu kiat-kiat menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan sedikit melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi tema kita, yaitu 3 golongan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Fatir, surat yang 35 ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma arsalna kitabal ladzina astawfaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Di dalam ayat ini kemarin sudah kita sampaikan, kita jelaskan dan kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada hambanya yang dipilih, hambanya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan dakwah tauhid, risalah Islam, menyampaikan kitab suci Al-Qur'an kepada manusia, kepada seluruh umat, agar mereka mendapatkan bimbingan, hidayah, petunjuk, agar mereka senantiasa mengabdikan, mentauhidkan, mengibadah atau beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia yang mereka mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tidak semuanya mereka menerima secara baik. Ada di antara mereka ketika mereka mendapatkan petunjuk, keterangan, penjelasan di dalam Al-Quran, namun mereka mendolimi dirinya sendiri. Dan juga ada di antara mereka ketika mendapati Al-Quran, ada mereka yang muqtasid, pertengahan. Ada juga di antara mereka yang betul-betul gigih dan semangat. Kalau orang Jawa bilang itu legowo, ridho, pasrah. Apa yang telah disampaikan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mereka jalankan sepenuhnya tanpa terkecuali. Dan mereka senantiasa taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan di dalam Al-Quran. Dari ketiga golongan ini para jamaah Bapak Ibu, maka jelas sangat berbeda sekali. Yang satu mendolimi dirinya sendiri atau berbuat dolim, yang satu muqtasid, pertengah, kadang baik, kadang juga berbuat dolim. Dan yang satunya juga menampakkan mereka begitu antusias untuk menerima hidayah petunjuk Allah di dalam Al-Quran, sehingga mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ketaatan, berusaha untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh, dan semakin bagaimana bisa dekat kepada Allah, mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini golongan yang paling tinggi derajatnya, golongan yang dimuliakan oleh Allah. Para jamaah Bapak Ibu,
rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, maka di sini saya akan menyampaikan perihal tentang kezaliman terkait dengan ayat ini. Maka para ulama menjelaskan bahwa kezaliman itu ada tiga pembagiannya. Di dalam kitab Syahrul Syunnah Al-Imam Baghawi, az-zulmu salasah, kezaliman itu ada tiga. Fadzulmu la yaghfirullahu ta'ala, ada kezaliman yang dimana Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wadzulmu yaghfiruhu, ada juga zalim yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, az-zulmu la yatrukuhu, dan kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari tiga pembagian zalim ini, maka di situ ada zalim yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ada zalim yang masih ada harapan untuk diampuni dosa-dosanya, dan ada kezaliman yang dimana nanti perihal ini akan bisa diampuni dengan syarat selama kezaliman itu betul-betul dihalalkan oleh orang yang dizaliminya. Maka kalau kita fahami, artinya kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah yang pertama adalah yaitu kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti orang berbuat zalim kepada Allah, melakukan berbagai bentuk kesyirikan atau kekufuran. Maka dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah, dan termasuk kedzaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surat Luqman surat yang 31 ayat yang ke-13, inna syirka lazulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik kepada Allah itu merupakan zalim yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah secara tidak langsung dia telah meyakini, menganggap, menyamakan kedudukan sifat makhluknya dengan Allah, makhluk dengan Khalik, yang diciptakan dengan yang menciptakan. Nah, ini kan kedzaliman yang besar. Ketika seseorang meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat selain Allah, atau meyakini ada yang bisa menciptakan, mengatur, membuat, memelihara selain Allah, atau meyakini ada yang mampu untuk memberikan rezeki dan menahan rezeki selain Allah, atau meyakini bahwa ada yang berhak untuk menentukan aturan hukum selain Allah, atau meyakini bahwasanya ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, menyembuhkan dan juga memberikan sakit selain Allah. Ini syirik. Kenapa? Menyamakan sifat kedudukan makhluknya sama dengan Khalik, sang penciptanya. Padahal manusia fakir, lemah, Allah kuat, Allah perkasa, Allah maha kaya, Allah maha sempurna dari segala sisinya. Padahal manusia itu lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Padahal manusia itu tidur, ngantuk, padahal Allah tidak pernah tidur dan ngantuk. Jadi kalau orang berbuat syirik kepada Allah, maka secara tidak langsung dia telah menyamakan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya, perbuatan-perbuatan yang dimiliki makhluknya sama dengan sifatnya Allah atau perbuatannya Allah. Itu penjelasan dari para ulama. Itu namanya syirik.
Jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, secara tidak langsung dia telah berbuat dolim yang paling besar kepada Allah. Dan ini tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfirud dzunuba, innallaha yaghfirusy syirk, ayyusyriku bihi syai'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa 48 dan 116, surat yang keempat. Syirik, dosa yang paling besar dan termasuk kedoliman yang besar. Dan juga termasuk kesyirikan diantaranya adalah meninggalkan apa yang Allah perintahkan yang masuk dalam asasul iman atau aslul iman, pokok pondasi iman. Meninggalkan tauhid, mentauhidkan Allah, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini masuk dalam syirik. Masuk dalam syirik ini. Secara gak langsung dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dia telah mempertuhankan hawa nafsunya ketika dia tidak mau melaksanakan ibadah salat kepada Allah. Salat adalah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang patut untuk dijadikan sebagai tumpuan hidup. Manusia ketika sedang salat rukuk sujud, ini menandakan manusia hina di hadapan Allah. Maka kalau orang tidak melaksanakan sholat, dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Dia tidak pernah mau sujud di hadapan Allah, tapi dia sujud terhadap nafsunya. Dia tidak pernah mau taat kepada Allah, tapi dia mentaati nafsunya. Dia tidak pernah mempertuhankan Allah, tapi dia mempertuhankan nafsunya. Ini orang yang syirik. Ketika orang meninggalkan sholat, ini telah berbuat syirik kepada Allah. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, di antara kedoliman yang besar yang tidak diampuni dosanya adalah apa? Melakukan bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap Allah. Bagaimana bentuknya? Mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak pernah menerima keputusan Allah, menolak aturan-aturan perintah hukum Allah, menyombongkan diri dari perintah Allah, menghina, mencaci maki, mencela, merendahkan syariat Allah. Ini bentuk kekufuran kepada Allah. Makanya orang seperti ini dikatakan sebagai orang kafir. Kenapa kafir? Pelakunya kafir, perbuatannya kufrun. Maka sampai diabadikan oleh Allah, orang kafir itu orang yang paling dolim, kata Allah. Surat Al-Baqarah 254, surat yang kedua, Allah mengatakan wal kafiruna humud dolimun. Orang kafir itu sangat dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah mau menerima petunjuk hidayah Allah di dalam Al-Quran dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada orang yang mendustakan, menolak perintah Allah dan larangan Allah, ini orang namanya kafir, kufrun. Ya. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, mendustakan, menolak ayat-ayat kami, kata Allah, itulah penduduk neraka kekal di dalamnya nanti pada hari kiamat. Jelas ini. Itu orang yang dinamakan kafir. Dan orang kafir orang yang paling dolim kepada Allah. Di antara bentuk kekafiran, kata Nabi Muhammad SAW, juga sama, meninggalkan sholat 5 waktu.
Kalau orang sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia bukan dianggap sebagai orang mukmin, orang muslim. Kenapa? Karena dia telah mengingkari petunjuk Allah dan syariat yang dibawa oleh Nabi. Di antaranya adalah sholat yang merupakan aslul iman, pondasi, asas, inti dasar keimanan seseorang. Kalau orang sudah meninggalkan pondasinya, inti dasar imannya, hilang semua amal-amal ibadah yang lainnya. Kenapa? Ibarat rumah ada pondasi. Kalau rumah tidak ada pondasi, mana bisa kuat? Ketika diterjang badai, diterjang angin, ambruk, rubuh, cepat, hancur. As-shalah imaduddin. Salat adalah pondasi agama. Jadi siapapun meninggalkan salat sama menghancurkan pondasi imannya. Itu keterangan para ulama seperti itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rujul, dalam lafaz yang lain, bainal iman wal syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan orang itu iman, orang itu muslim dengan orang itu musyrik atau kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau orang sudah tidak mau sholat, maka bukan orang muslim. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Kenapa? Di situ menggunakan lafadznya ma'rifat. Asyirku wal kufru, bukan syirkun kufrun, tapi ma'rifat. Beda ya, kalau dalam segi bahasa Arab itu, dalam nahwu itu antara ma'rifat dengan nakirah. Kalau nakirah umum. Kalau Nabi mengatakan syirkun pakai tanwin, akhiran tanwinnya itu nakirah, umum bentuknya. Syirkun nakirah, kufrun nakirah. Tapi di sini Nabi mengatakan al kufru, asyirku, ada alif lamnya ma'rifat. Jadi ini secara tidak langsung khusus. Jelas? Secara bahasanya seperti ini harus kita pahami. Seperti Allah mengatakan wa man lam yakum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Siapapun orang tidak memutuskan hukum selain apa yang Allah turunkan, dia al-kafirun, kafir kepada Allah. Al-kafir di sini adalah kufur akbar, kafir besar. Kenapa? Menggunakan alif lam. Mereka yang menentang aturan hukum Allah, menolak baik dengan hati, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Itu al-kafirun, keluar dari Islam dia. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini kedoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Secara enggak langsung dia berani menantang Allah. Menetapkan dirinya bahwa dirinya ini tidak mau diatur sama Allah. Baik berdasarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedoliman yang pertama. Kedoliman yang kedua adalah yaitu yang dimana Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma yatubu, imma yu'adzabu. Bisa jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya, masukkan ke dalam surga nanti pada hari kiamat, atau bisa jadi Allah akan mencucinya di neraka dulu, diazab, disiksa. Tapi ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di kalangan orang Islam, orang beriman tapi masih suka berbuat maksiat. Islam saya katakan, iman saya katakan, tapi masih suka berbuat maksiat, ya. Dia sholat 5 waktu tapi masih suka makan riba, ya, mencuri, korupsi, zina, atau sekalipun membunuh, atau suka menggibah, mencaci maki saudaranya, mengambil hak yang bukan miliknya, merampas harta saudaranya atau orang lain, mendolimi tetangganya. Ini kezaliman, ya, terhadap dirinya. Atau minuman keras, mabuk-mabuk dia, menghancurkan dirinya, mentato dirinya, berzina dan yang lain. Ini kedoliman terhadap diri sendiri. Dan kedoliman terhadap diri sendiri ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang berbuat dolim terhadap diri sendiri ini, maka kalau dia tidak bertobat, imma yatubu imma yu'adzabu. Kalau Allah menghendaki dia akan diterima taubatnya, ya, atau dimasukkan ke dalam surga. Seandainya dia tidak sempat bertobat, atau mungkin dia akan disiksa dulu di neraka. Seperti orang yang berpuasa tapi masih bolong-bolong puasanya. Atau mungkin sekalipun dia tidak mau puasa, tapi dia masih meyakini kewajiban puasa. Atau dia tidak mau haji ketika dia mampu. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini orang akan diampuni sama Allah. Ada harapan nanti masuk surga. Meskipun tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Makanya Allah turunkan di dalam surat At-Tolaq, surat yang ke-65 ayat yang ke-1, yang pertama, tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Itulah hukum-hukum Allah. Hukum-hukum yang Allah turunkan ketika dilanggar. Perintah-perintah Allah yang tidak dikerjakan. Disuruh puasa enggak mau. Disuruh haji mampu tapi tidak dijalankan. Disuruh menutup aurat tapi tidak mau. Disuruh mengaji, belajar agama juga tidak mau. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini, dia tidak mau bertobat kepada Allah, kalau Allah menghendaki diampuni oleh Allah dosanya, kalau tidak dicelup dulu dalam neraka. Kenapa? Dia telah melanggar batasan-batasan Allah. Itu tandanya orang mendolimi dirinya sendiri. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka atau seseorang yang dimana tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah kedolimannya, sampai orang tersebut minta maaf kepada orang yang didoliminya. Ini bentuk ketiga. Artinya apa? Orang yang berbuat dolim kepada manusia, seperti dia menghilangkan nyawa saudaranya, seperti dia mencaci maki, menggibah, menghina, melaknat, mengambil hak yang bukan miliknya. Jadi ini poin yang ketiga, ya. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, terutama persiapan kita di bulan Ramadan nanti, jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan nanti sehingga sia-sia puasa kita. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak orang berpuasa, dia menahan lapar, dahaga, ya, haus, lapar, ataupun menahan apapun yang membatalkan puasa, tapi kadang-kadang dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga penglihatannya, dia tidak bisa menjaga pendengarannya, dia tidak bisa menjaga tangannya, dia tidak bisa menjaga kakinya untuk berpuasa. Makanya sampai-sampai sahabat Nabi mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta fasum lisanak." Maka kalau kalian berpuasa, puasakan juga lisanmu. Wa udhunuk, dan puasakan juga pendengaranmu. Dan puasakan basaruk, penglihatan kamu. Wa yadak, dan tanganmu, wa rijlak, dan juga kakimu. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, minum, tapi puasa semua badan, jasadnya harus dipuasakan semua. Kenapa? Kalau tidak, sia-sia nanti, rusak. Makanya di dalam hadis sahih rawahu Imam Ahmad, Ibnu Majah, dikatakan dalam hadis tersebut, as-saum junnah. Idza kana shaum ahadikum fala yarfus wa la yafsuk wa la yajhal. Puasa itu adalah tameng, perisai. Sebagaimana perisai dalam orang ketika berperang, ya, tameng itu untuk menahan dari serangan musuh. Nah, ibaratnya puasa seperti tameng.
Jangan sampai tameng atau puasa itu dirusak dengan apa? Perbuatan fasik, perbuatan rafath, perbuatan jahil. Fasik itu apa ya? Kefasikan, dosa-dosa. Jadi orang-orang yang berbuat dosa fasik itu adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa. Masih suka dia di bulan puasa dia mengambil harta yang bukan miliknya, makan riba, kadang-kadang juga menipu, kadang-kadang juga dia zina, meskipun tidak zina kemaluan, zina mata. Hati-hati di bulan Ramadan ini para jamaah Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang paling berbahaya di dunia ini hari ini kecuali apa? Gadget atau HP. Ini yang bisa merusak puasa kita nanti. Hati-hati, saya peringatkan. Untuk diri saya dan kepada antum sekalian para jamaah Bapak Ibu, terutama yang muda-muda ini, jangan sampai puasa kita pahalanya 0, 0, karena kita rusak dengan maksiat kita, zina kita, ya, dengan cara-cara yang sangat dibenci oleh Allah. Zina itu kan banyak, zina mata, zina pendengaran, zina mulut, zina tangan, zina kaki, sampai zina kemaluan. Terutama yang berbahaya nanti zina mata. Masih melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, melihat, mendengar sesuatu, ya, lantunan-lantunan musik yang juga diharamkan oleh Allah. Berbicara yang menimbulkan nafsu birahi. Ini masuk dalam rafas juga nanti. Dan perbuatan jahil. Apa jahil? Melakukan satu amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, atau juga jahil ini adalah suka menjahili saudaranya. Jadi ketika orang berpuasa, ya, ketika mungkin dia tidak berpuasa karena sakit, ya, maka dia menawarkan makanan, atau mungkin sedang dia puasa, ya, itu diledek, ya, diledek temannya itu. Kamu udah lapar belum? Ya, ini nih baunya sedap lah. Ini jahil ini. Jadi menjahili, melakukan perbuatan dolim. Hati-hati, berpuasa ini bisa rusak semua. Dusta, bohong, khianat, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Dan yang paling berbahaya ini adalah apa? Kebanyakan lisan, mencaci maki, menghina, menggibah, mengfitnah, mengadu domba. Ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Puasa tapi masih tetap seperti itu, menebarkan berita yang tidak baik, hoax, ya, baik secara langsung di tengah masyarakat atau lewat HP, lewat media. Rusak ini sudah. Ya, jadi hati-hati para jamaah, ini harus kita jaga betul, ya. Karena kalau tidak, Nabi mengatakan asyam junah malam yahrikha. Puasa itu adalah tameng selama tidak dibakar tameng itu. Dibakar dengan apa? Gibah, adu domba, ngerasani. Ya, ini sering terjadi. Pernah ada cerita dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad, dikatakan bahwasanya pada zaman Nabi ini ada dua wanita yang dia berpuasa pada siang harinya. Ketika masuk siang begitu panasnya, terasa haus yang luar biasa, bahkan merasakan sakit perutnya, pengen muntah. Maka ketika saat itulah wanita ini kemudian mengutus pelayannya untuk menghadap Nabi, menceritakan keadaan ini. Maka Nabi kemudian memberikan sewadah mangkok, ya, ataupun sesuatu yang untuk menampung muntahnya. Katakan, kamu kembali kepada tuan kamu, si wanita-wanita ini, apabila dia muntah, muntahkan di sini. Maka saat itulah ketika memasuki waktu maghrib dan sudah masuk waktunya untuk berbuka, maka saat itu wanita tadi muntah. Apa yang terjadi? Muntah darah, ya, muntah darah. Ketika tahu tuannya ini muntah darah, kemudian kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kejadian ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi? Wahai saudaraku, ingat bahwa wanita itu dia telah berpuasa menahan lapar dan dahaga. Betul, berpuasa.
mulai terbitnya fajar, ya, mulai pagi hari sampai siang hari, sampai terbenamnya matahari, dia puasa. Tapi sayangnya ketika dia berbuka dengan daging, ya, bangkai saudaranya. Dia makan itu bangkai saudaranya yang telah meninggal dunia. Maksudnya bagaimana? Dia telah melakukan perbuatan dosa yang itu dianggap sepele oleh mereka. Apa? Dia melakukan perbuatan ghibah, suka rasan-rasan, suka membuka aib-aib kekurangan saudaranya, menjelek-jelekkan saudaranya, suka juga mengadu domba. Ya itulah dia berbuka dengan darah tadi. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami, maka betul-betul ini sangat penting sekali. Jangan kita rusak puasa kita dengan kezoliman kita terhadap saudara kita. Ingat, maka sampai Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman. Allah ini berfirman dalam hadis qudsi. Allah SWT mengatakan di dalam hadis qudsi ini haramtu ya ibadi, ini haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku, kata Allah. Hadis qudsi ini. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman. Jangan kalian saling mendolimi. Kenapa? Haram hukumnya. Jadi ini hati-hati sekali, ya. Nanti persiapan di bulan Ramadan ini harus kita siapkan iman kita, hati kita, semua badan kita. Jangan sampai nanti ibadah puasa ini sia-sia. Makanya di sini kami tutup perkataan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pernah menyampaikan nasihat yang penting sekali dalam hadis Ibnu Majah. Rubba sha'im hadduhu min siyami al-ji' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, sia-sia sudah. Cuman mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia masih suka melakukan perbuatan dolim terhadap dirinya dan orang lain. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Itu saja kurang lebihnya. Semoga ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan insyaallah para jamaah Bapak Ibu, betul-betul kita persiapkan niat kita dengan ikhlas, kesehatan kita, dan semoga Allah memberikan kesehatan kita semuanya sampai kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan ibadah puasa nanti bulan Ramadan tanpa ada halangan apapun dan kekurangan apapun, dan tetap dalam kondisi Islam dan iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan. Kemarin meneruskan pertanyaan dari saudara kita, yaitu bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ya, sudah saya jelaskan. Orang puasa tapi tidak sholat 5 waktu tidak sah, tidak bermanfaat. Itu pendapat ulama yang paling rojih, yang saya ambilkan dari pendapat Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara pendapat ulama yang paling kuat, orang yang berpuasa tidak sholat 5 waktu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholat masuk dalam dasar pokok iman, aslul iman. Dasarnya surat At-Taubah. Dalilnya surat At-Taubah, surat 9 ayat 11. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat meninggalkan kesyirikan dan kekafiran, mereka melaksanakan sholat 5 waktu, mereka membayar zakat, itulah saudara imanmu, saudara yang seakidah dan seiman. Kalau mereka tidak tobat dan tidak sholat, di situ tobat dan sholat digandengkan oleh Allah. Syarat menjadi orang mukmin adalah tobat dan beriman, yaitu sholat. Ingat surat At-Taubah 11. Ya, nanti bisa dibuka di rumah. Jelas. Ustadz, saya tanya apa makna dari nisfu Sya'ban dan apa kejadian pada nisfu Sya'ban dan apa yang harus kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pengertian adalah yaitu pertengahan pada bulan Sya'ban. Nisfu ya adalah pertengahan bulan Sya'ban. Dan kejadian di bulan Sya'ban ini menurut para ulama itu peralihan, yaitu perintah
umat Islam agar menghadap kiblat Masjidil Haram yang sebelumnya kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Itu peristiwanya. Dan juga yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban apa? Nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan yang khusus untuk melaksanakan pertengahan bulan Sya'ban nanti pada tanggal 15. Tidak ada amalan khusus. Ingat, para ulama ahli hadis, ahli fikih mengatakan tidak ada amalan khusus, entah salat nisfu Sya'ban, entah nanti zikir nisfu Sya'ban, entah baca Quran nisfu Sya'ban, entah sedekah nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus. Biasa sebagaimana bulan-bulan yang lain, salat sunnah, puasa sunnah, zikir, sedekah dan yang lainnya. Jangan sampai dikhususkan. Nanti pada malam 15 ada salat khusus. Salat apa nanti? Ada dinamakan nisfu Sya'ban. Dan tidak ada dalil hadis yang sahih yang menjelaskan yang seperti itu. Apalagi hadis yang lemah. Ya, itu saja kurang lebihnya para jamaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Nabi mengatakan dalam hadis, "Man 'amila amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Siapapun orang beramal ibadah tidak ada dasar dari petunjukku, kata Nabi, ditolak amalan tersebut. Kalau tidak ada syariatnya, petunjuk dari Nabi, ditolak amalan tersebut. Hadis Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la